Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Lestari dengan NIM 2003158 dari kelas RMIKC Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang prosesor, ada berapa jenis prosesor, dan perbedaan antara Intel dan AMD. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Adapun jenis prosesor yaitu prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple, prosesor Cyrix VA, prosesor IBM, prosesor IDT, dan prosesor Transmeta. Kemudian perbedaan antara Intel dan AMD yaitu AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM? RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksud bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kemudian, kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Kemudian, jenis-jenis RAM yaitu jenis EDORAM, jenis FPM-DRAM, jenis Flash RAM, jenis SDR-SDRAM, jenis DDR-SDRAM, jenis GDDR-SDRAM. Kemudian yang ketiga, jelaskan yang diketahui tentang ROM atau Read Only Memory. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut dengan firmware. Adapun jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir yaitu yang pertama, Masked Read Only Memory atau MROM, yang kedua, Programmable Read Only Memory atau PROM, yang ketiga, Erasable and Programmable Read Only Memory atau EPROM, yang keempat, Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory atau EEPROM, yang kelima yaitu Flash ROM. Kemudian yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang hard disk, bagian-bagian hard disk, dan jenis-jenis hard disk. Hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpanan sekunder, di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut platter yang berputar secara terintegrasi. Adapun bagian-bagian dari hard disk yaitu cover mounting base casing, actuator arm, actuator axis, actuator, spindle, slider and head, SCSI, interface connector, ATA atau IDE. Adapun jenis-jenis dari hard disk yaitu yang pertama, parallel Advanced Technology Attachment atau PATA, yang kedua Serial ATA atau SATA, yang ketiga Small Computer System Interface atau SCSI, yang keempat hard disk eksternal. Kemudian yang kelima, jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk di komputer. Waktu dari kerja RAM yaitu memerlukan aliran listrik agar bisa seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan waktu kerja ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik seperti ketika komputer dimatikan, dan data-data pada ROM tidak akan hilang. Kemudian cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Kemudian yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang Video Graphic Adapter atau FGA, dan jelaskan jenis-jenis FGA. FGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640x480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Adapun jenis-jenis dari FGA yaitu FGA onboard. FGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu FGA. Kemudian FGA card dengan kartu FGA,
jenis FPGA berdasarkan slotnya, kemudian FPGA tipe PCI, kemudian PCI Express. Kemudian yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa. Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran atau output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh FPGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT atau Cathode Ray Tube dan LCD Liquid Crystal Display. Adapun jenis dari layar monitor yaitu monitor tabung sinar katoda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian, pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluorescent atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Kemudian monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Kemudian monitor plasma. Monitor plasma itu gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepas muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. Kemudian monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan light emitting diode. Mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Adapun kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaannya yang lebih baik daripada monitor LCD. Kemudian yang kedelapan yaitu kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C. Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.